warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di kelompok 8. Saya sendiri dengan nama Dwi Nur Ainia dengan NIM B01219009 dan bersama teman saya. Dan saya sendiri Metana Nadia Banafsa dengan NIM B01219029. Oke, yang akan diawali oleh teman saya, Metana Nadia Banafsa. Pertama yaitu membuat pendahuluan. Setelah kerangka pidato teman-teman telah dikembangkan, maka cara selanjutnya yaitu gimana sih cara membuat pendahuluan pidato yang sangat efisien. Nah, sebelumnya nih, bahwa pendahuluan itu meskipun singkat tapi sangat penting loh dalam hal pidato. Sebab apa? Sebab dia itu bisa membangun hubungan antara si komunikan dengan si komunikator, teman-teman. Nah, jadi isi pidato dalam keseluruhan itu ada 750 kata, teman-teman. Yang terakhir yaitu membangun perhatian audiens seperti itu. Lalu gimana sih caranya kita supaya mendapatkan pengenalan yang sangat efektif atau efisien nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama yaitu buatlah pernyataan yang mengejutkan, teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Menikah itu enggak enak loh kalau ditunda. Nah, seperti itu kan mengejutkan. Misalnya kalian bisa pakai intonasi lah, misal kayak gitu. Yang kedua, yaitu buatlah suatu cerita gitu. Lah, cerita ini tetap penting, teman-teman. Kayak gini, misal nih kalian cerita bahwa menikah itu 90%-nya nggak enak nih, nggak enak dalam artian apa bla 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 bla. Lah, padahal itu enak loh, teman-teman. Nah, kayak gitu misal. Terus yang selanjutnya yaitu eh ini, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ajukan sebuah pernyataan agar si audiens itu mau memperhatikan kita. Misal nih, kayak gini. Kalian tahu nggak sih bahwa sedekah itu nggak hanya materi loh. Lah, kan orang pada menjawab nih, pada antusias dan pastinya mengerti isi dari pidato kita, yaitu memberikan sebuah cerita yang lelucon, lalu memberikan sebuah referensi pribadi, terus ucapan kutipan, terus memberikan adanya motivasi, seperti itu, teman-teman. Poin selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Ada dua hal yang harus ditekankan dalam membuat kesimpulan, teman-teman. Pertama yaitu meninjau ide-ide kunci pidato, teman-teman. Dan yang kedua, di mana kita harus membuat penutup yang sangat-sangat eh, menekankan sebuah isi tersebut agar si audiens itu memahami pentingnya sebuah isi dalam pidato yang kita sampaikan atau argumen yang kita sampaikan, teman-teman. Selanjutnya yaitu bagian dari kesimpulan, teman-teman. Dalam artian bagian kesimpulan itu sama dengan membuat pengantar pendahuluan tadi. Kita harus mencari 2 atau 3 kesimpulan atau kita catat. Nah, selanjutnya jangan lupa, teman-teman, kesimpulan ini harus ditekankan ada isi poin utama. Itu penting banget. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, yakni melengkapi garis besar. Melengkapi garis besar pada titik ini adalah Anda memiliki draft garis besar pada pidato. Untuk melengkapi kerangka, Anda perlu menyusun daftar bahan sumber yang akan Anda gambar dari pidato, yakni membuat judul jika diperlukan, dan meninjau draft Anda untuk memastikan bahwa kerangka tersebut sesuai dengan struktur logis. Selanjutnya, yakni mencantumkan sumber. Nah, ini terlepas dari jenis pidato atau berapa lama, seberapa pendeknya, Anda harus menyiapkan daftar sumber yang akan Anda gunakan dalam pidato. Meskipun
Anda mungkin diminta untuk menyiapkan daftar ini untuk kursus yang Anda ambil. Dalam pengaturan nyata, daftar ini akan memungkinkan Anda untuk mengarahkan anggota audiens. Mengarahkan kemana? Mengarahkan anggota audiens ke sumber yang spesifik menulis judul. Selanjutnya, dua jenis judul dapat dibuat dengan pernyataan subjek sederhana, pertanyaan, atau judul kreatif. Yang pertama nih, pernyataan subjek yang sederhana. Judul langsung ini menangkap subjek pidato dalam beberapa kata. Keberanian menumbuhkan keselamatan pekerja yang di Amerika. Contohnya, pertanyaan. Untuk memicu minat yang lebih besar, Anda dapat membuat judul dengan mengutarakan tujuan pidato. Karena apa? Karena Anda sebagai pertanyaan. Seorang calon pendengar kemudian dapat termotivasi untuk menghadiri pidato tersebut untuk menemukan jawabannya. Apakah kita hidup di zaman batu? Nah, seperti itu. Selanjutnya, meninjau garis besar. Sekarang, setelah Anda membuat semua bagian garis besar, sekarang saatnya untuk menyatukannya dalam bentuk garis besar yang lengkap dan mengeditnya untuk memastikan garis besar tertata dengan baik dan susunan kata yang baik. Seperti ini. Sudahkah saya menggunakan seperangkat simbol standar untuk menunjukkan struktur? Yang kedua, apakah saya telah menulis poin utama dan subdivisi utama sebagai kalimat lengkap? Yang ketiga, apakah setiap subdivisi utama berhubungan atau mendukung poin utamanya? Yang keempat, apakah garis besar mencakup tidak lebih dari sepertiga jumlah kata yang ada? Oke, cukup sekian dari kami kelompok 8. Terima kasih.